Cek, halo, cek lagi coy. Profil lagi, dan seperti biasa bantu komen aja, bantu like, dan yang mau kasih bantu-bantu yang lain bisa cek di deskripsi. Yaudah langsung aja gaskan lagi profilnya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Alicia Gi dia mengalahkan dua kultivator iblis, kini dia harus menghadapi altar yang ada di tempat ini. Karena memang altar yang ada di tempat ini bukanlah altar biasa, karena di dalamnya terdapat jiwa dari demonic beast yang cukup kuat, dan hal itu pun disadari oleh Sovragan. Tapi di sini melihat tekanan jiwa yang sangat kuat membuat Sovragan dia pun tahu kalau kali ini bukanlah altar biasa, dan dia juga berujar ini bukanlah sesuatu yang sederhana, ucap dari Sovragan. Dan untuk Liu Xiaoqi yang mendengar itu semua, dia juga tahu kalau ada 3 jiwa dari demonic beast tingkat 8 yang ada di tempat ini, karena dia dapat merasakan tekanannya ini sungguh luar biasa gila. Tapi di sini untuk Sovragan dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena mereka saat ini hanya jiwanya saja, dan mereka juga tidak lebih dari rank 7, ucap dari Sovragan. Seperti yang diharapkan dari Sovragan, satu lambaian tangannya aja sudah cukup untuk dapat menghilangkan tekanan itu, ucap dari Liu Xiaoqi. Dan untuk Sovragan dia juga akan melakukan ini semua, dan dia juga memiliki sesuatu yang ingin dia lihat, yaitu Liu Xiaoqi apakah dia mampu untuk dapat menyerap energi ataupun jiwa yang dimiliki oleh para binatang buas ataupun demonic beast yang ada di tempat ini. Dan dengan satu lambaiannya saja di sini Sovragan dia dapat dengan mudah menggetarkan altar ini yang membuat Liu Xiaoqi dia pun ternganga. Edan, pikir dari Liu Xiaoqi. Tapi untuk Sovragan dia pun meminta kepada Liu Xiaoqi untuk segera menyerap semua energi spiritual yang berasal dari para demonic beast yang ada di tempat ini. Dan untuk Liu Xiaoqi, dia pun ternganga dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sovragan. Gila, Sovragan tetaplah Sovragan. Hanya dengan satu jarinya saja dia mampu menekan 3 jiwa dari demonic beast dengan semudah ini kah? Ucap dari Liu Xiaoqi yang cukup kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Sovragan. Tapi karena memang sini Sovragan telah memberikan panggung, Liu Xiaoqi dia berujar, baiklah kalau begitu aku akan menyerap semuanya, ucap dari Liu Xiaoqi. Maka dari itulah dengan kemampuan domain keduanya, Liu Xiaoqi dia pun menyerap energi spiritual yang dapat dia serap semua yang bisa dia hisap, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi di sini dia juga berpikir kalau jiwa dan energi spiritual yang ada di tempat ini sungguh sangat banyak dan juga luar biasa meluap-luap, dan jika aku menyerap semua, apa yang akan terjadi dengan diriku ya? Apakah aku akan atau gimana? Pikir dari Liu Xiaoqi. Tapi di sini Liu Xiaoqi setelah dia menyerap energi spiritual yang sangat-sangat banyak membuat tubuhnya kini ngembang, dan itu membuatnya berujar aku mengembang. Apakah aku benar-benar akan meletup? Pikir dari Liu Xiaoqi. Tapi di sini Liu Xiaoqi dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem yang mengatakan kalau Liu Xiaoqi telah mengaktifkan sebuah sifat khusus, dan dia apakah ingin mengekstraknya tanya dari sistem. Dan untuk Liu Xiaoqi, oke, ekstrak loh, ucap dari Liu Xiaoqi. Dan ternyata tiba-tiba aja ada sesuatu yang akan keluar dari dalam mulut dari Liu Xiaoqi, dan ketika dilepaskannya terdapat 3 buah jiwa yang membuatnya pun bingung. Apa ini? Ucap dari Liu Xiaoqi. Dan ternyata yang dilepaskan oleh Liu Xiaoqi adalah berwujudan dari energi spiritual demonic beast kuno, dan itu terlihat seperti sebuah soul jade yang membuatnya berujar, apa ini? Apakah ini adalah perwujudan dari energi spiritual demonic beast kah? Ucap dari Liu Xiaoqi yang juga cukup bingung. Tapi di sini dia juga dapat melihat kalau 3 sosok itu terlihat sungguh sangat familiar. Dan untuk Sovragan yang melihatnya dia juga ternotis, benda itu, Liu Xiaoqi, coba biar aku lihat dulu, ucap dari Sovragan. Dan untuk Liu Xiaoqi sendiri dia juga penasaran dengan benda-benda itu, makanya dia pun meminta kepada sistem untuk dapat menganalisa benda-benda itu. Dan dengan bantuan dari sistem, Liu Xiaoqi dia dapat mengetahui kalau itu adalah sebuah orb ataupun jade yang berisi kekuatan dari garis keturunan demonic beast kuno. Dan masing-masing dari mereka juga sama, hanya berbeda dari jenis demonic beastnya saja. Dan untuk Liu Xiaoqi dia tidak menyangka kalau ternyata aku dapat mengekstraknya menjadi seperti ini kah? Ucap dari Liu Xiaoqi yang artinya apakah aku bisa menyerap energi spiritual tanpa batas? Pikir dari dirinya. Dan jika itu benar, akan aku serap semua energi yang ada di tempat ini. Ucap dari Liu Xiaoqi. Maka tertelah dengan gaya-gayanya dia ingin melakukannya, menyerap semua energi spiritual yang ada di tempat ini. Ucap dari Liu Xiaoqi yang terlihat cukup aneh bagi Sovragan. Lagi nih
dia sedang melakukan apa? Gear dari Sofragan. Tapi di sini dia juga merasa kalau ini terlihat sungguh sangat mirip dengan benda yang sebelumnya pernah dia lihat, dan itu membuatnya berpikir, hei, apakah ini hanyalah sebuah kebetulan? Ucap dari Sofragan. Tapi di sini untuk Liu Xiaoqi, dia melakukannya. Dia pun memanfaatkan semua energi spiritual yang telah dia serap. Banyak ucap dari Liu Xiaoqi hingga pada akhirnya Liu Xiaoqi kini lelah dan dia kehabisan energinya pula. Ini benar-benar membuatku sampai kering. Ucap dari Liu Xiaoqi karena memang energi spiritual yang ada di tempat ini sungguh sangat banyak. Dia kelelahan karena dia menyerap semua energi yang ada di tempat ini. Tapi tak lama setelah energi itu semua diserap oleh Liu Xiaoqi kini, tiba-tiba saja altar yang ada di tempat ini mulai retak dan hancur dong. Altar itu langsung hancur yang membuat Liu Xiaoqi dia juga bingung lah. Hancurkah? Keringkah? Ucap dari Liu Xiaoqi, dan hal itu pun dibenarkan oleh Sofragan. Kau telah mengambil semua energi spiritual yang ada di tempat ini hingga kering. Dan karena altar ini dibangun dengan kekuatan jiwa dari Demonic Beast, ya tentunya altar ini akan hancur ketika dia kehilangan semua energinya. Ucap dari Sofragan. Tapi di sini Sofragan dia juga mengatakan kalau di setiap bola-bola jiwa ini terdapat energi spiritual dari Demonic Beast itu. Ucap dari Sofragan. Dan sepertinya Sword Domain milikmu itulah yang telah menyegel energi spiritual ini. Dan bola semacam ini aku pernah melihatnya sebelumnya, dan ini terlihat seperti Soul Jade. Ucap dari Sofragan. Iya, untuk Soul Jade aku juga mengoleksinya, sambut dari Liu Xiaoqi. Dan jika dilihat, ini memang terlihat sangat mirip rambut dari Liu Xiaoqi. Dan untuk Liu Xiaoqi sendiri, dia juga tidak menyangka kalau ternyata dia dapat memandatkan energi yang seperti ini. Hei, aku tidak tahu kalau ternyata domainku dapat lakukan seperti ini pula. Ucap dari Liu Xiaoqi. Dan dia juga bertanya, Fragan, apakah sebelumnya Kaisar King, apakah dia melakukan juga dengan King Hades? Tanya dari Liu Xiaoqi, apakah Kaisar King juga melakukannya kepada Kaisar Hades beberapa ribu tahun yang lalu, dan hal itu pun dibenarkan oleh Sofragan. Sofragan mengkonfirmasi kalau apa yang ditanyakan oleh Liu Xiaoqi itu benar adanya, yang membuat Liu Xiaoqi dia tidak percaya kalau ternyata itu benar. Ternyata Raja Hades dihancurkan oleh Kaisar King dengan domainnya ini, dan itu membuat Liu Xiaoqi dia pun termenganga. Namun di sini untuk Sofragan dia pun mengatakan kalau sepertinya domain yang digunakan oleh Liu Xiaoqi sama seperti domain yang dimiliki oleh Kaisar King untuk menyegel Kaisar Hades. Benarkah? Sini Liu Xiaoqi tidak menyangka kalau ternyata domain yang sama persis dengan domain yang digunakan oleh Kaisar King. Dan untuk Sofragan dia juga mengembalikan semua benda-benda ini, kristal-kristal ini kepada Liu Xiaoqi. Selain itu juga dia juga berujar, sebelumnya kau mengatakan kalau kau mengoleksi benda-benda itu. Baiklah, sepertinya ini akan berguna untuk dirimu. Ucap dari Sofragan yang tiba-tiba aja mengeluarkan sebuah peti kecil. Dan itu jelas membuat Liu Xiaoqi dia pun bingung tentang benda apa yang akan diberikan oleh Sofragan kepada dirinya. Dan ketika Liu Xiaoqi dia membukanya, lah, isinya adalah Soul Jade. Buset, banyak banget. Ucap dari Liu Xiaoqi. Dan sini Liu Xiaoqi dia juga bertanya, Sofragan, apakah kau benar-benar akan memberikan ini semua kepada aku? Tanya dari Liu Xiaoqi. Dan hal itu pun kembali dibenarkan oleh Sofragan. Ya, karena kau ingin mengoleksinya, pasti itu akan bermanfaat untuk dirimu. Ucap dari Sofragan. Mendengar hal itu tentunya membuat Liu Xiaoqi dia agak sedikit gimana gitu. Dan dia juga berujar, Sofragan, kenapa kau tidak bertanya apapun? Kenapa aku mengumpulkan benda-benda ini? Tanya dari Liu Xiaoqi. Dan untuk Sofragan dia enggak ambil pusing, terserah mau diapain oleh Liu Xiaoqi, dia enggak peduli. Memangnya kenapa aku harus bertanya? Tanya dari Sofragan karena dia tahu niat dari Liu Xiaoqi yang berada di jalan kebenaran. Dan untuk Liu Xiaoqi, ini adalah hal yang sungguh luar biasa. Memiliki pendukung seperti ini, benar-benar luar biasa. Ucap dari Liu Xiaoqi. Dan itu membuatnya sungguh sangat senang karena Hating, kau sungguh sangat beruntung. Mastermu ini punya sesuatu yang luar biasa untuk dirimu, dan kau bersiaplah untuk segera naik level lagi. Ucap dari Liu Xiaoqi karena memang saat ini Liu Xiaoqi dia memiliki sebuah niat untuk menjadikan Hating sebagai kultivator tingkat 9. Kau akan menjadi kultivator tingkat 9 walaupun kau memang cukup lemah di antara kultivator tingkat 9 lainnya karena kau hanya menggunakan Soul Jade. Tapi meskipun kau hanya rank 9 ecek-ecek, tapi tetap saja kau itu ada di rank 9, yang artinya untuk mereka yang ada di rank 7, 6 dan juga 5 tentunya bakal langsung
Tapi jika berhadapan dengan kultivator rank 8 ataupun rank 9 yang sesungguhnya, ya mungkin itu agak sedikit berbeda. Tapi ya tentu saja Hating, tenang saja, masa depanmu sudah cerah. Ucap dari Lee Xiaoqi yang sungguh sangat senang karena dia memiliki sesuatu untuk Hating. Dan untuk Hating sendiri ternyata dia pun batuk-batuk ketika dia dibicarakan oleh Lee Xiaoqi, dan itu membuat Luo Bing yang ada bersama dengan Hating dia bertanya, senior ada apa? Apakah kau masuk angin? Di sini Hating cuman geleng-geleng kepala. Dia malah berpikir kalau dia sepertinya sedang dibicarakan oleh bibi yang tadi sebelumnya dia temukan di pasar. Karena sebelumnya dia pergi ke pasar untuk berbelanja. Dia tidak memikirkan tentang Lee Xiaoqi sedikit pun. Dia nggak tahu dan dia tidak berekspek kalau Lee Xiaoqi lah yang membicarakan dirinya. Waduh. Sedangkan untuk Soft Dragon sendiri saat ini, dia juga tahu kalau Lee Xiaoqi pasti sudah lelah karena dia menggunakan 2 domain miliknya. Dan sekarang apakah kau ingin menstabilkan kekuatanmu dulu? Ucap dari Soft Dragon, dan hal itu pun dibenarkan oleh Lee Xiaoqi. Ya, sambut dari Lee Xiaoqi. Sebenarnya dia nggak butuh untuk dapat menstabilkan kekuatan, tapi dia ingin membuka panel sistem, ingin melihat hadiah apa yang telah disiapkan oleh sistem untuk dirinya. Dan untuk Soft Dragon, baiklah, lakukanlah dan aku akan melindungimu. Sambut dari Soft Dragon. Dan untuk Lee Xiaoqi tentunya dia berterima kasih. Baik, terima kasih Soft Dragon, ucap dari Lee Xiaoqi. Maka dari itu lagi dia pun langsung membuka panel sistem dan ting, dia pun mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu 47 juta poin XP. 47 juta poin XP. Dan ucap dari Lee Xiaoqi yang sungguh sangat senang karena dia ternyata menyelesaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 5 misi, dan itu membuat Lee Xiaoqi mendapatkan 47 juta poin XP. Dan ternyata dari 47 juta, 30 jutanya itu disumbangkan oleh misi ketika Lee Xiaoqi berhasil menghancurkan altar itu. Imbalannya sungguh luar biasa, dan itu sih ya agak wajar sih karena altar itu ada di rank 7 dan aku menghancurkannya. Luar biasa, ucap dari Lee Xiaoqi. Dan untuk misi yang telah mengalahkan 2 penjaga di sini, Lee Xiaoqi dia pun mendapatkan sebuah item berwarna biru yang membuat Lee Xiaoqi dia pun juga berujar, ternyata ada hadiah item-item pula kah? Tapi warna biru. Seharusnya ini nggak terlalu berguna sih, karena ya buat apa aku itu warna biru. Tapi setidaknya di Sektemo murid-murid ya siapa tahu mereka membutuhkannya. Ucap dari Lee Xiaoqi. Maka dari itulah buka aja dan siapa tahu cocok untuk murid-muridnya. Dan ketika dibuka adalah baju dong. Dan itu membuat Lee Xiaoqi dia pun bingung lah. Baju apa ini? Tapi di sini ternyata baju ini memiliki sebuah efek khusus, dapat meningkatkan resistensi dari atribut sebanyak 1 poin. Dan itu membuat Lee Xiaoqi dia berujar, efeknya sih bagus, tapi aku tidak akan pernah mungkin mau pakai baju yang seperti ini, ucap dari Lee Xiaoqi. Tapi ketika dia berpikir-pikir, jika saja digunakan oleh orang lain seperti Nona Xian, tumpah dah tuh. Tapi jika dipakai oleh Luo Bing, baru fake, apalagi dipakai oleh Qian, lebih dikit oke lah. Tapi jika dipakai oleh Dongli, enggak banget. Enggak banget. Namun jika dipakai oleh Xiaoqi, ini imut sekali. Sepertinya dari mereka semua yang cocok cuman semuanya cocok, cuman Dongli kayaknya yang nggak cocok, ucap dari Lee Xiaoqi. Tapi ya sudahlah, nanti aja kita pikirkan tentang hal itu, ucap dari Lee Xiaoqi. Nanti aja udah kembali ke Sektemo baru kita pikirkan untuk siapa benda ini. Namun di sini sistem lagi-lagi memberikan sebuah notifikasi kepada Lee Xiaoqi apakah dia ingin menggunakan 2 juta poin XP-nya untuk mendapatkan sebuah informasi tentang sekte dari para Moon, yang membuat Lee Xiaoqi dia berujar, untuk mendapatkan informasi aja membutuhkan 2 juta poin XP. Dan nih, tapi sepertinya ada sesuatu rahasia besar di balik itu semua. Makanya udah bayar aja 2 juta poin XP, ucap dari Lee Xiaoqi. Dan ternyata di sini Lee Xiaoqi dia mendapatkan sebuah informasi dari sistem kalau ternyata organisasi para Moon diciptakan oleh ras iblis. Dan informasi kedua adalah altar kultus dari para perempuan ternyata menekan kekuatan dari demonic beast kuno. Dan poin ketiga adalah ada sebuah peluang bagi para kultivator iblis dari kultus para Moon untuk mendapatkan kekuatan dari demonic beast kuno melalui sebuah altar. Namun jika mereka gagal, itu akan membuat mereka berasimilasi dengan demonic beast kuno. Dan yang paling penting ada sebuah note di bawahnya yang mengatakan dari dedukasi sistem mungkin saja ada anggota di dalam sekte Mo yang memiliki kemampuan untuk dapat menyerap bola-bola altar.
Tunggu dulu, informasi ini luar biasa, ucap dari Lee Seok-gi. Dan ketika dia mulai menganalisa dan juga membaca lebih detail, dia pun tahu kalau itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jika saja kultivator iblis dapat melakukannya, ini benar-benar mereka akan membangkitkan demonic beast kuno dong, gila. Dan untuk poin kedua, ternyata altar ini tidak dibangun oleh kultivator iblis, melainkan dibangun oleh ras iblis. Sedangkan untuk ras iblis itu, ternyata sekte Purple Moon terdapat ras iblis di dalamnya. Ras iblis itu mereka bukanlah ras biasa. Mereka bukanlah, dan mereka berbeda dengan para kultivator iblis dan juga para demonic beast. Mereka memiliki kesadaran diri, mereka memiliki pikirannya sendiri, dan mereka seperti manusia pada umumnya. Tapi mereka memiliki kekuatan seperti demonic beast yang sangat kuat. Dan berdasarkan sebuah hitungan, ras iblis mereka jauh lebih kuat daripada kultivator iblis dan juga lebih kuat daripada demonic beast. Yang artinya mereka sungguh luar biasa. Yang artinya jika saja ada ras iblis di dalam sekte para Moon, tentunya ini akan membuat situasi menjadi lebih rumit. Ucap dari Lee Seok-gi. Ini sungguh mengerikan. Ucap dari Lee Seok-gi yang mulai menganalisa apa yang telah diberikan oleh sistem. Tapi ya sudahlah, tunggu kita lihat dulu informasi yang lainnya. Tunggu, di bagian note terdapat sebuah tulisan yang mengatakan kalau ada anggota dari sektemu yang mungkin saja mampu menyerap bola-bola kristal itu, dan siapa di antara murid-muridku yang dapat melakukannya. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia pun yakin kalau itu semua pasti adalah hating. Ya, jangan bilang kalau itu adalah kau lagi hating. Jika itu benar, luar biasa. Jawab dari Lee Seok-gi yang sungguh sangat senang. Jika benar itu adalah hating yang dapat mampu menyerap energi kekuatan dari para demonic beast, itu benar-benar akan membangkitkan hating menjadi sesuatu yang mengerikan. Itu akan menjadikan diriku dan juga hating sebagai combo yang luar biasa. Ucap dari Lee Seok-gi. Kondensasi dan juga menyerap luar biasa. Ucap dari Lee Seok-gi. Sedangkan di sisi lainnya di sektemu saat ini Pak Tuaji dia pun sedang melakukan sebuah pelatihan. Melatih maksudnya, yang dilatih bukanlah Dongli tapi Xiaoqiu. Xiaoqiu lah yang dilatih oleh Pak Tuaji. Dan untuk Dongli, bocah ini kenapa dia setiap kali berselatih selalu saja berisik? Jika dia selalu berisik tentu targetnya akan kabur dong. Apa-apaan ini? Ucap dari Dongli. Sejatinya untuk dapat menghadapi musuh, kau harus diam-diam sampai musuhmu tidak sadar, dan ketika waktunya tepat, begitulah cara menghadapi musuh. Ucap dari Dongli. Tapi ini Xiaoqiu ketika semakin aku lihat dia semakin sekali tidak mirip dengan diriku. Dan jika dilihat dia justru malah mirip dengan kakakku. Ucap dari Dongli. Ini sungguh sangat menyebalkan. Ucap dari Dongli. Dan apa yang akan terjadi di sektemu kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Gua harus jemput bini gua. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.